Dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, vonis terberat yang dijatuhkan hakim adalah vonis mati yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo. Meski sang mantan jenderal polisi ini telah divonis mati, namun vonis ini menjadi perbincangan publik karena dikaitkan dengan berlakunya KUHP baru yang memungkinkan Sambo lepas dari hukuman mati. Kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Kemudian terdakwa langsung memegang leher korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Padahal mulai dari awal demikian halnya pada silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Senin sore 13 Februari 2023, mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo divonis hukuman mati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Majelis Hakim menilai Ferdy Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Putusan tersebut ultra petita atau melebihi tuntutan jaksa yang sebelumnya pada sidang tuntutan menginginkan Ferdy Sambo dipenjara seumur hidup. Ruang sidang utama Profesor Umar Seno Aji menjadi saksi sekaligus lokasi dari Ketua Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ataupun juga vonis berupa hukuman pidana mati terhadap terdakwa Ferdy Sambo dari kasus pembunuhan terhadap ajudannya yakni Brigadir Yosua Nofriansah Huta Barat. Namun pada pelaksanaannya ataupun juga prakteknya sebenarnya seperti apakah mekanisme dan juga perlakuan terhadap vonis pidana mati ini? Perbuatan pidana lain Setelah vonis mati dijatuhkan kepada Ferdy Sambo, publik pun ramai memperbincangkan peluang Sambo terhindar dari hukuman mati yang dikaitkan dengan KUHP yang baru disahkan pada 2 Januari lalu. Dalam KUHP baru pada pasal yang mengatur hukuman mati yakni pasal 100 diantaranya dinyatakan terpidana mati menjalankan masa percobaan 10 tahun dan jika melakukan perbaikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden. Sementara pada pasal 101 KUHP baru dinyatakan, jika gerasi terpidana mati ditolak dan eksekusi tidak dilaksanakan setelah 10 tahun sejak gerasi ditolak, pidana mati bisa juga diubah menjadi pidana seumur hidup. Adanya peluang Ferdy Sambo terhindar dari hukuman mati dibenarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Namun ia mengungkapkan KUHP yang baru belum berlaku saat ini dan baru berlaku 3 tahun mendatang yakni pada 2 Januari 2026. Ya bisa kalau belum dieksekusi sebelum 3 tahun. Nanti sesudah 10 tahun kalau berkelakuan baik bisa menjadi seumur hidup, kan itu undang-undang yang baru. Itu berlaku saat ini atau nanti, Pak? Kalau di dalam undang-undang itu, jika seorang dalam proses hukum lalu terjadi perubahan peraturan undang-undangan, maka diberlakukan yang lebih ringan kepada terdakwa. Menanggapi polemik peluang Ferdy Sambo terhindar dari hukuman mati, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti mengungkapkan sebenarnya tanpa KUHP yang baru, setiap warga negara memang berhak menolak vonis yang diberikan hakim. Ferdy Sambo dibolehkan melakukan upaya hukum lanjutan berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali ataupun memperbaiki diri. Hukuman mati pun biasanya tidak langsung dieksekusi dan diberi jeda waktu untuk meminimalkan serta menghindari kekeliruan majelis hakim. Khusus hukuman mati, ya, meskipun terdakwa tidak mengajukan upaya hukum, secara sistemik hukum acara pidana Indonesia itu akan dengan sendirinya, ya, putusan hukuman mati itu akan diperiksa pada tingkat banding dan pada tingkat kasasi, gitu. Itu dengan sendirinya, gitu. Karena dianggap hukuman mati itu apakah sudah dijatuhkan dengan hati-hati, dengan seksama, gitu.
Selain adanya upaya hukum lanjutan yang dapat dilakukan untuk menolak vonis mati, peluang Ferdy Sambo lepas dari hukuman mati memang semakin besar jika saat KUHP diberlakukan, Sambo belum dieksekusi. Dalam KUHP baru yang disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2023 itu dinyatakan, hukuman mati tidak lagi menjadi hukuman pidana pokok, melainkan hukuman pidana alternatif. Kala itu pemerintah beralasan hukuman mati menjadi hukuman pidana alternatif karena sebagai jalan tengah berkenaan dengan perdebatan tentang hukuman mati di tengah masyarakat. Clarissa Aradia, Kurnia Yurniawan, Jakarta.